Oke, mulai nih Pak Asep. Yuk, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang regresi dan hubungan korelasi yang beranggotakan 1. Asep Nurramdan, 2. Kevin Isla Sudevane, 3. Bagas Prayoga. Latar belakang. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varians dari data mentah. Mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah untuk dibaca dan lebih bermakna. Sedangkan statistika inferensial lebih dari itu, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi masa depan, atau membuat model regresi. Untuk saat ini kami akan membahas tentang ilmu statistika deskriptif. Apa itu regresi? Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi. Orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Asep. Baik, terima kasih Kevin. Iya. Apa itu korelasi? Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada kelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana. Bivariate correlation diantaranya Pearson correlation, Kendall-Taubi, dan Spearman correlation. Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Taubi dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Contoh regresi dan korelasi. Di sini saya menggunakan data dari PT Suka-Suka Perusahaan Minyak Goreng, di mana datanya di situ ada biaya promosi dan volume penjualan. Di sini kita akan menganalisa seberapa besar biaya promosi berpengaruh terhadap volume penjualan dari minyak goreng. Bentuk umum persamaan linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Next. Di sini kita menggunakan penyelesaiannya itu menggunakan Excel 2010 dengan hasil persamaan regresinya yaitu dilihat dari residualnya dari koefisien yaitu nilai dari A-nya itu adalah 2,526316 dan nilai B 1,052632. Untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Bagas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang perbedaan regresi dan korelasi. Regresi mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Persamaan yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel adalah regresi linear sederhana.
RLS, regresi linear berganda, RLB, dan regresi nonlinear. Regresi bisa berupa hubungan sebab akibat. Regresi mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain, sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Korelasi juga mempelajari hubungan antar variabel, tetapi digunakan untuk melihat seberapa erat hubungan antar dua variabel kuantitatif dilihat dari besarnya angka dan bukan dari tandanya. Dengan menggunakan korelasi, kita dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi dalam dua variabel. Jika korelasi bertanda positif, artinya berbanding lurus, dan jika bertanda negatif, maka berbanding terbalik. Korelasi tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat meskipun angka korelasinya tinggi. Misal ada dua pernyataan. 1. Tanaman mati keringan di musim kemarau. 2. Pupuk kompos diberikan saat musim kemarau. Dari kedua pernyataan di atas, kita dapat mengatakan bahwa pupuk kompos menyebabkan tanaman mati meskipun korelasinya tinggi. Next. Manfaat korelasi dan regresi. Kegunaan analisis korelasi dan regresi dalam kebanyakan fenomena alam, menafsir rata populasi atau menguji perbedaan dua rata dengan teknik uji statistika, baik yang memerlukan asumsi sebaran khusus, parametrik maupun tidak ketat asumsi sebarannya, non-parametrik, menjadi tidak efisien dan tidak efektif lagi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peubah dan berhubungan dan saling menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Metode korelasi dapat mengukur kuatnya hubungan antar dua peubah yang sifat hubungannya simetris atau timbal balik, seperti metode korelasi. Metode regresi menjadi bagian integral dari setiap analisis data yang memperhatikan hubungan antara satu peubah tanggapan responsif variabel dengan satu atau lebih peubah penjelas explanatory variables. Istilah peubah tanggapan kadang-kadang juga disebut peubah terikat atau terikat dependent variable, dan peubah penjelas disebut peubah penafsir predictor variable atau peubah bebas independent variable. Penggunaan istilah yang ini biasanya disesuaikan dengan situasi peubah yang dipelajari hubungannya dan juga selera penggunanya. Next. Kesimpulan dari korelasi dan regresi. Korelasi merupakan hubungan antara dua kejadian di mana kejadian satu dapat mempengaruhi eksistensi kejadian yang lain. Misalnya kejadian X mempengaruhi kejadian Y. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X sudah diketahui, dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menafsir atau meramalkan Y. Ramalan pada dasarnya waktu yang akan datang. Variabel nilai-nilai pada dasarnya merupakan perkiraan tafsiran mengenai terjadi suatu kejadian. Nilai satu variabel untuk waktu yang akan datang. Variabel yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, independent variable. Sedangkan variabel C yang nilainya dipergunakan untuk meramal nilai Y disebut variabel bebas, independent variable, atau variabel peramal, prediktor, atau seringkali disebut variabel yang menerangkan, explanatory. Jadi jelas analisis korelasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui sesuatu di luar hasil penyelidikan. Salah satu untuk melakukan peramalan adalah menggunakan garis regresi. Untuk menghitung parameter yang akan dijadikan dalam penentuan hubungan antar dua variabel, terdapat beberapa cara, yaitu koefisien determinasi, koefisien korelasi. Apabila terdapat data berkelompok menggunakan
koefisien data berkelompok dan bila menggunakan data berganda, maksudnya variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat ada 2, maka digunakan koefisien berganda. Sedangkan regresi yang dibagi menjadi 2, yaitu regresi linear dan regresi non-linear, di mana regresi linear juga menjadi 2, yaitu regresi sederhana dan regresi linear berganda. Berikut presentasi dari kelompok 2. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari statistika. Tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Reptiningsi STPMM sebagai dosen mata kuliah statistika, dan teman-teman juga untuk yang sudah memberi kontribusi baik langsung dan tidak dalam presentasi ini. Kami menyadari bahwa presentasi ini banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan kami. Oleh sebab itu, kami ingin mengharapkan kritik dan saran dari untuk menyempurnakan presentasi ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.